Cerita Pedang Tak Terkalahkan Part 1 akan segera kita mulai. Untuk judul aslinya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Oke, let's go. Ayo kita mulai ceritanya. Di sebuah pavilion di dunia Murim. Di dalam pavilion itu, terlihat dua orang tua sedang duduk saling berhadapan satu sama lainnya. Hanya segelas saja, kata Pak Tua yang berambut panjang. Dia biasa disebut Unrivaled Swordsman atau pedang tak terkalahkan. Kita akan sebut saja Pak Tua Pedang. Mendengar itu, orang tua berjanggut di depannya hanya bisa menghela napas. Aku telah menunggumu selama beberapa dekade ini, tapi kau hanya mau minum segelas saja. Dasar orang berhati dingin, kata orang tua itu. Dia bernama Kui Ryongja. Pak Tua Ryongja ini bertemu dengan Pak Tua Pedang sekitar 40 tahun yang lalu. Saat itu, Pak Tua Pedang masih sangat muda. Dia datang ke rumahnya tanpa mengucapkan salam apapun dan langsung memintanya untuk menggunakan teknik rahasia keluarganya, yaitu teknik regresi agung. Teknik ini adalah salah satu pencapaian terbesar keluarga Gui, dan itu telah diwariskan selama beberapa generasi di keluarganya. Ryongji muda saat itu sangat terobsesi untuk menyempurnakan teknik regresi agung tersebut, dan setelah berusaha keras selama beberapa tahun, dia akhirnya berhasil menyempurnakan teknik itu. Tapi Ryongji muda merasa frustasi karena untuk menggunakan teknik regresi agung itu, dia membutuhkan 5 bahan utama yang mustahil untuk dia dapatkan. Yang pertama adalah uang sebesar 500 juta nyang. Bahan kedua adalah lonceng petir. Itu merupakan artefak suci dari kultus angin surgawi. Bahan ketiga adalah Anglo Dupa Ilahi yang merupakan artefak suci dari keluarga naga ilahi. Bahan keempat adalah esensi inti dari ikan mas kuno berumur 10.000 tahun. Dan bahan kelima yang juga merupakan bahan tersulit untuk didapatkan, yaitu inti jiwa iblis dari pemimpin kultus iblis. Ryongji muda sangat frustasi karena dirinya hanya bisa mendapatkan bahan pertama, yaitu uang sebesar 500 juta nyang dari tabungan keluarganya. Sedangkan untuk keempat bahan lainnya, jangankan mendapatkannya, Ryongji muda bahkan tidak pernah melihatnya sekalipun. Pada saat pedang muda datang ke rumahnya dan meminta untuk menggunakan teknik regresi agung saat itulah, Ryongji muda berpikir untuk memanfaatkan pemuda ini agar dia bisa membawakannya semua bahan-bahan itu. Namun seiring berjalannya waktu, saat melihatnya membawakan bahan-bahan itu satu persatu, Ryongji menyadari betapa bertekadnya pemuda itu untuk kembali ke masa lalu. Bahkan untuk mendapatkan bahan terakhir, yaitu inti jiwa iblis dari pemimpin kultus iblis, pedang menghilang untuk waktu yang lama tanpa kabar apapun. Hingga akhirnya Pak Tua Pedang datang padanya saat ini dengan membawa bahan terakhir tersebut. Dia masih sangat muda saat aku pertama kali bertemu dengannya. Tapi sekarang, dia telah menjadi pria tua dengan semua uban di kepalanya. Auranya bahkan telah berubah. Dia terlihat lebih dingin dan kejam saat ini, pikir Pak Tua Ryongji dalam hati. Dia lalu mulai berbicara. Aku sudah lama ingin menanyakan hal ini padamu. Sebenarnya, kenapa kau berusaha sangat keras untuk kembali ke masa lalu? Tanya Pak Tua Ryongji sambil meminum anggur di cangkirnya. Pak Tua Pedang tidak langsung menjawab pertanyaan itu,
dia juga meminum anggur yang diberikan Pak Tua Ryongji terlebih dahulu sebelum membanting cangkirnya ke atas meja. Bam! Aku ingin membalas dendam, ucap Pak Tua Pedang dengan penuh kebencian di matanya. Mendengar itu, Pak Tua Ryongji terkejut. Bahkan dengan kekuatanmu, apakah kau harus kembali ke masa lalu untuk membalas dendam? Siapa sebenarnya orang yang kau benci itu? Tanyanya sekali lagi. Pak Tua Pedang terdiam sejenak sebelum dia berkata, "Itu Hua Mugi." Mendengar nama itu, hati Pak Tua Ryongji bergetar. Tidak ada satupun orang yang tidak mengetahui nama itu. Hua Mugi adalah orang terkuat di era ini. Dia telah membunuh 3 pemimpin besar di dunia Murim, yaitu pemimpin aliansi Murim, pemimpin aliansi Unorthodox, dan juga pemimpin kultus iblis. Semuanya telah terbunuh oleh orang terkuat itu. Itulah kenapa Pak Tua Ryongji sangat takut saat mendengar nama itu. Kau, bahkan jika kau kembali ke masa lalu, aku rasa kau tidak akan bisa mengalahkannya." Pak Tua Ryongji mencoba untuk menghentikan Pak Tua Pedang. Namun, Pak Tua Pedang tetap tidak bergeming. "Meskipun begitu, aku tetap harus membunuhnya apapun yang terjadi," ujar Pak Tua Pedang sambil menggertakkan giginya. Dia lalu melanjutkan perkataannya, yang mana itu kembali mengejutkan Pak Tua Ryongji. "Pemimpin kultus iblis yang dibunuh oleh Hua Mugi adalah ayahku. Tapi aku ingin membunuhnya bukan karena dia membunuh ayahku, juga bukan karena dia membunuh saudaraku yang licik itu, tapi karena pada saat itu Hua Mugi membunuh semua orang di rumahku, baik itu para pelayan, juru masak, anak-anak yang bahkan belum bisa berbicara, bahkan hewan ternak. Hua Mugi membunuh semuanya tanpa meninggalkan satupun yang tersisa. Jadi, aku harus membalas kebencian ini apapun konsekuensinya," kata Pak Tua Pedang sembari mengingat ingatan yang menyakitkan itu. Pak Tua Ryongji tidak bisa mempercayai telinganya saat mendengar itu. Itu tidak mungkin. Hua Mugi adalah orang terkuat di era ini. Kenapa dia repot-repot melakukan itu? Ucapnya dengan mulut terbuka. "Aku tidak peduli apakah kau mau percaya atau tidak. Di usiaku saat ini, mustahil bagiku untuk membunuhnya. Jadi, aku harus kembali ke masa lalu dan menjadi lebih kuat," kata Pak Tua Pedang. Pak Tua Ryongji terdiam untuk sesaat. Kemudian dia berbicara, "Jika teknik regresi agung benar-benar bisa membuatmu kembali ke masa lalu, bisakah kau membantuku melakukan sesuatu?" tanya Pak Tua Ryongji. "Katakan," jawab Pak Tua Pedang. Ekspresi Pak Tua Ryongji menjadi serius. Dia lalu berkata, "Kau harus menggagalkan pernikahanku." Setelah mengatakan itu, suasana menjadi sunyi. Pak Tua Pedang juga terdiam untuk beberapa waktu, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, hahaha. Hei, aku tidak bercanda. Kau harus melakukan itu. Beritahu diriku yang muda bahwa dia harus hidup sendirian sepanjang sisa hidupnya," ujar Pak Tua Ryongji dengan cemas. Pak Tua Pedang berhenti tertawa dan kemudian tersenyum tipis. "Baiklah, aku berjanji padamu. Sekarang ayo kita lakukan." Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun berdiri. Tubuh Pak Tua Pedang goyah dan hampir terjatuh. "Hei, apa kau baik-baik saja?" Pak Tua Ryongji buru-buru membantu Pak Tua Pedang berdiri. "Tidak masalah, tubuhku sedikit terluka. Salah satu lengan dan satu mataku juga hilang.
Tapi itu adalah harga yang murah untuk mendapatkan bahan itu, ujar Pak Tua Pedang. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tempat di mana bahan-bahan lainnya telah dikumpulkan. Setelah sampai di sana, Pak Tua Ryongji meletakkan kotak yang isinya adalah inti jiwa iblis dari pemimpin kultus iblis. Di meja itu sudah terkumpul semua bahan yang dibutuhkan untuk ritual teknik regresi agung. Kemudian Pak Tua Ryongji menyatukan kedua telapak tangannya dan memulai ritualnya. Dia membacakan sebuah mantra dan bahan-bahan di atas meja itu pun mengeluarkan sinar aura. Lalu saat dirinya membacakan mantra terakhir, boom! Sebuah lubang dimensi muncul di ruangan itu. Pak Tua Ryongji tercengang saat melihat pemandangan di depannya itu. Lubang dimensi itu seperti sebuah retakan yang memisahkan ruang ini dengan dunia yang misterius. Aku berhasil. Hei, apakah kau melihatnya? Aku berhasil. Pak Tua Ryongji sangat gembira dan menoleh ke arah Pak Tua Pedang. Namun, dia terkejut saat melihat Pak Tua Pedang tertutup lemah di sana. Tidak ada jawaban apapun dari Pak Tua Pedang. Sepertinya dia sudah berada di ujung hidupnya. Melihat itu, Pak Tua Ryongji terdiam. Dia merasa ragu-ragu apakah harus membangunkan Pak Tua Pedang atau tidak. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak membangunkannya. Maafkan aku sungguh minta maaf. Aku tahu kau sudah bekerja sangat keras untuk ini. Tapi ini adalah keinginan terbesar keluargaku untuk kembali ke masa lalu. Aku berjanji, aku pasti akan mencarimu dan memberitahumu mengenai bencana yang akan datang. Aku benar-benar minta maaf. Setelah menggumamkan kata-kata itu, Pak Tua Ryongji melangkah menuju lubang dimensi itu. Namun sebelum dia benar-benar memasukinya, tiba-tiba gerakannya terhenti. Ini apa yang terjadi? Semua titik akupunturku terhenti. Pak Tua Ryongji sangat terkejut. Lalu sebuah suara yang membuat hatinya bergetar terdengar dari belakangnya. Gui Ryongji, dari semua orang, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Setelah suara itu terdengar, sebuah tangan mencengkeram lehernya dengan kuat. Itu adalah tangan Pak Tua Pedang. Pak Tua Ryongji menjerit kesakitan. Air mata membasahi matanya. Aku minta maaf. Aku kehilangan kewarasanku sebelumnya, ucapnya dengan suara serak. Pak Tua Pedang terdiam. Dia menatap Pak Tua Ryongji dengan dingin. Tapi akhirnya Pak Tua Pedang melepaskan cengkeraman tangannya itu. Pak Tua Ryongji pun terbatuk sembari memegangi lehernya. Saat itulah dia mendengar Pak Tua Pedang berbicara. Aku juga orang yang egois. Aku tidak memperdulikan apapun selain diriku. Jika itu orang lain, aku pasti akan membunuhnya. Tapi karena itu kau, aku tidak akan melakukannya. Terima kasih karena telah menungguku selama ini, kata Pak Tua Pedang sembari memegang bahu Pak Tua Ryongji dan tersenyum tipis. Melihat itu, air mata jatuh dari mata Pak Tua Ryongji. Pada saat itulah tiba-tiba dunia berhenti. Pak Tua Pedang terkejut. Dia melihat sekelilingnya dan merasakan bahwa semua pergerakan benda-benda di sekitarnya berhenti begitu saja. Waktu telah berhenti sepenuhnya. Hanya dirinya lah yang masih bisa bergerak. Tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di belakangnya. Kau telah berhasil melalui semua ujian, ucap suara itu. Pak Tua Pedang,
langsung membalikkan tubuhnya. Kemudian, dia melihat sosok orang tua yang bersinar di seluruh tubuhnya. "Siapa kau?" tanya Pak Tua Pedang dengan waspada. "Aku adalah orang yang bisa mengirimmu ke masa lalu," kata sosok itu. Pak Tua Pedang terkejut saat mendengar jawaban itu. Lalu sosok itu berkata lagi, "Apakah kau pikir makhluk fana bisa melakukan perjalanan waktu? Mustahil bagi manusia untuk memahami logika surga. Semua bahan-bahan itu tidak ada gunanya. Yang berguna adalah upaya yang telah kau curahkan untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Dan ujian terakhirnya adalah memaafkan orang yang membantumu melakukan teknik regresi itu. Selamat, kau telah melalui semua ujiannya," ujar sosok itu dengan tenang. Mendengar itu, Pak Tua Pedang terdiam sejenak sebelum berbicara. "Kalau begitu, cepat kirimkan aku ke masa lalu," kata Pak Tua Pedang. Sosok itu tidak menanggapi untuk beberapa saat. Kemudian dia bertanya, "Apa yang akan kau lakukan setelah kembali ke masa lalu?" Pak Tua Pedang menjawab dengan tenang, "Aku akan membunuh semua orang yang pantas mati dan melindungi mereka yang seharusnya hidup." Pak Tua Pedang terdiam sejenak sebelum melanjutkan perkataannya. "Dan aku akan menjalani hidupku dengan bermakna. Mungkin aku menyesal dengan caraku menjalani hidup selama ini." Mendengar jawaban itu, sosok itu kembali bertanya, "Apa yang membuatmu menyesal?" Ekspresi Pak Tua Pedang berubah saat mendengar pertanyaan itu. "Aku menyesali semuanya. Sejak aku lahir, semua tindakanku bukan atas keinginanku sendiri. Aku harus melakukannya karena situasi mendorongku untuk melakukannya. Dan sebelum aku menyadarinya, aku telah menyia-nyiakan hidupku selama ini. Jadi, aku harus kembali ke masa lalu dan menjalani hidupku sesuai dengan yang aku inginkan," ujar Pak Tua Pedang dengan tegas. Sosok itu terdiam setelah mendengar perkataan Pak Tua Pedang. Dia lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kau sekarang bisa memasuki lubang dimensi itu untuk kembali ke masa lalu. Aku menantikan kehidupan baru yang akan kau jalani." Setelah mengatakan itu, sosok itu kembali bersinar. Kemudian, dia menghilang sedikit demi sedikit seiring meredupnya sinar itu. Dan setelah sosok itu benar-benar menghilang, waktu pun kembali berjalan lagi. Aku benar-benar minta maaf." Pak Tua Ryongji menangis terseduh-seduh di belakangnya. Pak Tua Pedang meliriknya sedikit sebelum akhirnya dengan tegas berbalik dan bersiap memasuki lubang dimensi itu. Saat itulah dia mendengar Pak Tua Ryongji berteriak, "Hei, aku tahu aku sangat tidak tahu malu untuk mengatakan ini. Tapi kau harus ingat untuk menggagalkan pernikahanku. Kau harus melakukannya," teriak Pak Tua Ryongji. Pak Tua Pedang tersenyum tipis saat mendengar itu. Sebelum dia benar-benar memasuki lubang dimensi itu, dia berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Setelah dia mengatakan itu, akhirnya Pak Tua Pedang menghilang dalam balutan cahaya yang bersinar terang. Beberapa waktu pun berlalu. Seorang pemuda membuka matanya. Dia sedang berdiri di atas arena dengan sorak-sorai ribuan penonton di sekitarnya. Setelah terkejut untuk sesaat, pemuda itu akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. "Aku benar-benar kembali ke masa lalu," gumam pemuda itu sambil tersenyum tipis. Dia adalah Pak Tua Pedang yang telah kembali ke masa mudanya.
Pedang memandangi patung leluhurnya sebentar sebelum mengalihkan perhatiannya ke atas platform di mana ayahnya, pemimpin kultus iblis, dan tetua lainnya berada. Pemimpin kultus iblis biasa dipanggil Heavenly Demon. Dia sekarang sedang melihat ke arena ini dengan tatapan dingin di matanya. Setelah melihat ayahnya sejenak, Pedang mendengar teriakan seseorang. "Tuan muda kedua, berapa lama lagi kau akan membuat kami menunggu? Cepat, ayo kita mulai pertarungannya," teriak orang itu sembari menancapkan pedang besarnya ke lantai arena itu. Setelah melihat orang yang berteriak itu, Pedang menyadari bahwa hari ini adalah hari di mana duel iblis baru diadakan. Entah apa yang dipikirkan ayahku, tapi pada suatu saat, dia, pemimpin kultus iblis, sang Heavenly Demon, tiba-tiba saja mengeluarkan pengumuman. Siapa saja akan bisa menjadi pemimpin kultus iblis selanjutnya. Asalkan orang itu adalah orang terkuat, dia akan bisa menjadi Heavenly Demon selanjutnya. Berita itu membuat semua orang menjadi gempar. Biasanya, hanya keturunan Heavenly Demon saja yang akan bisa naik tahta dan menjadi Heavenly Demon selanjutnya. Ayah sangat serius dengan perkataannya itu. Dia mengatakan sebuah kompetisi bernama Duel Iblis Baru untuk membuktikan perkataannya itu. Pemenang dari kompetisi ini akan diberikan kesempatan untuk menantang salah satu dari dua putra Heavenly Demon sendiri. Dan siapapun yang memenangkan pertarungan tersebut akan diberikan satu permintaan yang pasti akan dikabulkan oleh sang Heavenly Demon. Pedang melihat orang di depannya itu sambil mengingat masa lalunya. Aku ingat sekarang, sebelumnya aku merasa sangat tersinggung karena dia menantangku. Karena itu artinya dia menganggapku lebih mudah dihadapi dibandingkan saudaraku itu. Bukan hanya itu saja, dia juga menyuap seorang juru masak dan menyuruhnya untuk meracuni makananku. Hasilnya, aku tidak bisa menggunakan energi dalamku saat bertarung dengannya, dan akhirnya aku kalah dengan menyedihkan. Setelah kekalahan itu, aku sempat memberitahu ayahku tentang apa yang terjadi sebenarnya. Tapi dia malah menatapku dengan dingin, seolah mengejek karena aku bisa dengan mudah terkena perangkap musuh. Dan setelah itu, kegagalan demi kegagalan terus menghantuiku, hingga akhirnya aku benar-benar kehilangan semua harapanku untuk menjadi penerus Heavenly Demon. Semuanya dimulai karena kekalahan hari ini. Pedang berpikir di dalam hatinya. Melihat dirinya terdiam, orang yang menantangnya itu kembali berkata dengan suara keras, "Tuan muda kedua, kenapa kau malah melamun? Cepat, kita mulai pertarungannya," ujar orang dengan pedang besar di tangannya itu. Mendengar itu, Pedang terdiam sejenak sebelum berbicara. "Benar, siapa namamu? Aku tidak ingat," ucap Pedang dengan sedikit bingung. "Apa? Beraninya kau mengabaikanku? Ku Byung-ho, murid dari sang pedang darah iblis surgawi," teriak orang bernama Ku Byung-ho itu dengan marah. Mendengar nama itu, Pedang akhirnya mengingatnya. "Oh benar, namamu adalah Ku Byung-ho," ucapnya dengan tenang. Ku Byung-ho, dia adalah salah satu dari 7 murid pedang darah iblis surgawi. Lebih tepatnya, dia adalah murid kelimanya. "Hei, dengarkan aku, beraninya kau terus mengabaikanku," ujar Ku Byung-ho dengan kesal. Tapi Pedang tidak memandangnya. Dia malah melihat ke tempat di mana ayahnya berada. Melihat tatapannya itu, sepertinya ayahku sudah tahu kalau aku diracuni. Apakah dia sedang mengamati bagaimana aku akan mengatasi masalah ini?
dengan semua yang aku pelajari selama ini, aku yakin aku bisa mengalahkan Gu Byung-ho dalam satu gerakan. Tapi aku tidak bisa menunjukkan kemampuan asliku di tempat ini. Aku perlu menyembunyikannya untuk sementara waktu. Setelah berpikir seperti itu, pedang mengangkat tangannya. Lalu dia berteriak dengan suara keras. Dengarkan semuanya. Dengan ini aku menyatakan, aku, Unrivaled Swordsman, tidak akan menggunakan energi dalam apapun di pertarungan ini. Setelah mengatakan itu, para penonton terkejut. Gu Byung-ho juga terkejut. Dan setelah arena itu terdiam sejenak, sorak-sorai penonton mulai bergemuruh di arena itu. Unrivaled Swordsman, Unrivaled Swordsman, Unrivaled Swordsman. Semua orang mulai menyerukan nama pedang dengan suara keras. Mendengar semua penonton memuji musuhnya, Gu Byung-ho menjadi sangat kesal. Dia lalu mengangkat tangannya dan juga berteriak keras. Jika itu yang kau minta, maka aku juga tidak akan menggunakan energi dalam apapun, teriak Gu Byung-ho. Tapi bukannya sorak-sorai penonton, mereka malah mengejeknya. Apa kalau dua-duanya tidak menggunakan energi dalam? Bukankah ini akan membosankan? Buang-buang waktuku saja. Para penonton mulai berbisik satu sama lainnya. Melihat reaksi penonton itu, Gu Byung-ho menjadi sangat marah hingga urat-urat di dahinya menonjol keluar. Jangkrik, sudah cukup. Tuan muda kedua, cepat hunuskan pedangmu, ujar Gu Byung-ho sambil menghunuskan pedang besarnya ke arah pedang. Di sisi lain, pedang mencoba menggerakkan tangannya untuk memastikan sesuatu. Sepertinya aku masih belum terbiasa dengan tubuh mudaku. Aku tidak tahu apakah tubuh ini bisa mengimbangi teknik milikku, gumam pedang dalam hati. Dia lalu melihat Gu Byung-ho dan berkata, aku tidak perlu menggunakan pedangku untuk mengalahkanmu. Mendengar kalimat itu, para penonton tertawa terbahak-bahak. Hal itu membuat Gu Byung-ho tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Aku tidak akan membunuhmu karena kau adalah putra pemimpin kultus. Tapi aku akan memberimu pelajaran dengan memotong tanganmu itu. Setelah mengatakan itu, Gu Byung-ho langsung melesat ke depan pedang, sembari menghunus pedang besarnya itu. Swoosh! Pedang menghindari serangan itu dengan bergerak ke samping. Bagus, sepertinya tubuhku bisa mengimbangi kecepatan ini. Ini lebih baik dari yang aku harapkan, pikirnya sambil dengan tenang melihat Gu Byung-ho mengayunkan pedang besarnya lagi. Kali ini dia menyerang lehernya. Swoosh! Pedang melompat ke atas untuk menghindari serangan itu dan mendarat dengan mantap. Dia tersenyum senang saat merasakan tubuh mudanya yang penuh dengan vitalitas. Melihat senyuman itu, Gu Byung-ho menjadi semakin marah. Beraninya kau menertawakanku, rasakan ini. Gu Byung-ho melompat ke depan pedang dan mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan yang lebih besar. Saat itulah pedang melihat celahnya. Dia dengan lebih cepat bergerak ke depan Gu Byung-ho. Lalu, bam! Pedang menyerang Gu Byung-ho dengan sikunya. Gah! Gu Byung-ho berteriak kesakitan. Tapi sebelum dia bisa memikirkan apapun, bam! Pedang meninju hidung Gu Byung-ho dengan kuat, hingga hidungnya dan beberapa giginya patah. Darah berceceran kemana-mana. Sebelum Gu Byung-ho terjatuh, pedang memegang kerah bajunya dan menariknya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya lagi. Bam, bam, bam. Pukulan demi pukulan mengenai Gu Byung-ho dengan kuat.
Gu Byung-ho memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya goyah, dan sebelum terjatuh, pedang kembali menahannya agar tidak terjatuh. Pedang mencengkeram tangan Gu Byung-ho dan menariknya. Lalu, krak! Ah! Lolongan yang menyedihkan terdengar saat pedang menggunakan lututnya untuk mematahkan lengan Gu Byung-ho itu. Para penonton berkeringat dingin saat mendengar lolongan kesakitan itu. Di sisi lain, pedang menghentikan serangannya saat melihat Gu Byung-ho tidak lagi bisa bertarung. Karena aku sudah kembali ke masa lalu, aku tidak akan membiarkan kalian mempengaruhi cara hidupku, gumam pedang di dalam hatinya. Saat itulah Heavenly Demon mengangkat tangannya. Semua orang langsung mengalihkan perhatian mereka padanya. Lalu Heavenly Demon berbicara. Sesuai janjiku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Katakan apa yang kau inginkan, ucap Heavenly Demon sembari melihat pedang yang berdiri di atas arena. Pedang terdiam sejenak. Biasanya orang-orang akan meminta sebuah senjata legendaris ataupun sebuah buku seni bela diri rahasia. Tapi kali ini aku akan mengikuti keinginanku yang sebenarnya. Setelah berpikir seperti itu, pedang menatap ayahnya sambil tersenyum tipis. Aku ingin pergi berburu bersamamu, ayah. Setelah mendengar perkataan pedang, semua orang terdiam karena terkejut. Heavenly Demon juga terdiam sejenak sebelum membuka mulutnya. Kau ingin pergi berburu bersamaku? Tanyanya dengan heran. Benar, aku dengar ayah sangat senang berburu saat masih muda. Aku ingin belajar teknik berburu darimu, ayah, ucap pedang. Heavenly Demon melihat putranya itu sebentar sebelum dia berdiri dari tempat duduknya. Baiklah, kita akan pergi besok sebelum matahari terbit. Setelah mengatakan itu, Heavenly Demon berbalik dan meninggalkan tempat ini. Para tetua lainnya juga berdiri dan memberi penghormatan pada pemimpin mereka itu. Di sisi lain, pedang juga melihat kepergian ayahnya dengan berbagai emosi di hatinya. Saat itulah dia mendengar Gu Byung-ho berbicara. Dasar bodoh, aku tidak menyangka kau akan meminta sesuatu yang bodoh seperti itu, ucapnya dengan kesal sembari berjalan keluar arena dengan dibantu oleh orang lain. Pedang mengabaikannya. Dia hanya melihatnya pergi dengan tatapan tenang di matanya. Dan part kali ini pun selesai. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka. Jika nggak suka, tekan aja tombol subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, bye.